Di kaki pegunungan yang sejuk dan hijau, terdapat sebuah desa yang menyimpan keindahan alam, kearifan lokal, dan semangat masyarakat yang terus berkembang. Inilah Desa Ngadikerso, sebuah desa yang tumbuh harmonis di tengah pesona alam Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Sebuah tempat di mana budaya tetap lestari, alam terus dijaga, dan kehidupan masyarakat berjalan dalam kebersamaan. Desa Ngadikerso berada di wilayah dataran tinggi yang memberikan udara sejuk khas pegunungan, dengan bentang alam perbukitan dan lahan hijau yang subur. Ngadikerso menjadi lingkungan yang nyaman bagi pertanian, pemukiman, serta berbagai aktivitas masyarakat. Seperti halnya desa yang lain, Desa Ngadikerso memiliki beberapa dusun yang hingga saat ini menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling menghargai, dan menjaga tradisi. Bukan hanya itu, keempat dusun yang ada di desa tersebut memiliki banyak potensi yang perlu digali dan dilestarikan. Dusun Kawedusan memiliki potensi UMKM yang hingga saat ini masih berkembang. Salah satunya UMKM pembuatan opak samir. Usaha ini cukup banyak ditekuni oleh masyarakat di Dusun Kawedusan. Hampir seluruh masyarakat mendapat penghasilan dari usaha opak samir ini. Selain pembuatannya yang cukup mudah, opak samir menjadi ciri khas makanan yang ada di Desa Ngadikerso. Dengan berbahan dasar singkong yang merupakan salah satu hasil perkebunan dari Desa Ngadikerso. Potensi selanjutnya yaitu adanya pembuatan sapu ijuk. UMKM ini hanya ada di Dusun Kawedusan. Pembuatan yang membutuhkan waktu dan tenaga banyak menjadikan UMKM ini tidak banyak dijumpai di Desa Ngadikerso. Pembuatan sapu ijuk sendiri berbahan dasar dari serabut kelapa yang nantinya disusun berdasarkan jenis dan panjangnya. Kemudian dirangkai dan dipasangkan satu persatu hingga menjadi sapu lantai. Halo guys, kita ada di tempat pembuatan singkong keju di Dusun Kawedusan. Ayo kita lihat. Selain kedua UMKM di atas, di Dusun Kawedusan juga terdapat UMKM pembuatan singkong keju, yang juga merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan dimajukan. Singkong keju ini berbeda dengan singkong pada umumnya, karena pembuatannya sendiri masih perlu proses yang lumayan untuk siap dipasarkan. Dimulai dengan mengupas kulit singkongnya sendiri hingga dicuci bersih. Sampai dengan hal yang membedakan, yaitu pada tahap pengukusannya, yang ditambah dengan bumbu dan tambahan keju untuk menambahkan cita rasa yang berbeda. Berikutnya adalah UMKM Tahu Bakso. UMKM ini juga cukup banyak ditekuni masyarakat, seperti halnya usaha opak samir. Di luar pembuatannya yang mudah, tahu bakso juga mudah untuk dipasarkan. Pembuatan tahu bakso hanya berbahan dasar utama tahu dan adonan bakso. Adonan bakso nantinya dimasukkan ke dalam tahu yang sudah sedikit dibelah, kemudian direbus dengan rebusan air dan bumbu serta rempah-rempah. Selanjutnya, beralih ke Dusun Gondangan, yang juga memiliki banyak potensi yang berbeda dengan dusun-dusun lainnya. Salah satunya yaitu terdapat pengrajin bambu, yang merupakan salah satu UMKM pembeda dari dusun lainnya. UMKM ini berfokus pada kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Sebelumnya, hasil dari kerajinan rata-rata harus pesan terlebih dahulu lewat kontak yang tersedia. Namun, kini melalui salah satu program kerja UNESGIAT Desa Ngadikerso, UMKM ini sudah dapat dipasarkan melalui media online seperti Shopee, yaitu di toko Gria Senja Bambu. UMKM berikut ini merupakan salah satu UMKM yang juga berfokus pada kerajinan tangan. Namun, perbedaan dari UMKM sebelumnya yaitu bahan dasar pembuatannya, yang fokusnya pada bahan dasar kayu dan kawat.
untuk dibuat menjadi sebuah kerajinan tangan berbentuk vas bunga Vietnam. UMKM ini menjadi satu-satunya yang ada di Dusun Gondangan maupun Desa Ngadikerso. Usaha kerajinan selanjutnya yaitu beralih ke kerajinan bunga. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang cukup terkenal di Dusun Gondangan. Berbeda dengan sebelumnya, usaha yang satu ini berfokus pada bunga, yaitu pembuatan buket untuk wisuda, untuk lamaran, pernikahan, maupun dapat dipesan secara langsung. Usaha ini bukan hanya menjadi usaha rumahan, tapi juga dijual belikan di pasar bunga. Selain ketiga UMKM yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Dusun Gondangan juga terdapat UMKM yang termasuk jarang dijumpai di dusun lainnya. Bahkan dapat dibilang satu-satunya, yaitu UMKM pengrajin reog. Desa Ngadikerso dikenal kental akan warisan budayanya. Salah satunya yaitu kesenian reog yang ada di Dusun Gondangan. Berikutnya beralih ke Dusun Jelegong, salah satu dusun yang juga memiliki beberapa potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan, yaitu meliputi pembuatan opak krecek. Opak krecek berbeda dengan opak samir yang berada di Dusun Kawodisan, karena opak krecek ini bentuknya hampir mirip dengan rengginang. Hanya saja, bahan dasarnya terbuat dari singkong yang diambil sari tepung patinya, kemudian dihaluskan. Bukan hanya itu, di Dusun Jelegong juga terdapat usaha pembibitan sayur seperti terong, labu siam, dan sawi. Pembibitan dilakukan dengan cara mencampurkan tanah liat dan pupuk secara bersamaan, kemudian diletakkan di plastik satu persatu untuk diletakkan di wadah yang lebih besar. Yang terakhir adalah Dusun Ngadikerso. Di dusun ini potensi yang terlihat yaitu peternakan dan budidaya lele. Peternakan yang ada di Dusun Ngadikerso cenderung lebih banyak peternakan domba. Biasanya, pemilik ternak mencari pakan untuk domba-dombanya dilakukan secara sendiri. Domba-domba yang diternakan nantinya akan dijual belikan, bukan hanya dijadikan ternak sendiri. Yang kedua, yaitu budidaya ikan lele. Usaha budidaya ini hanya ada di Dusun Ngadikerso. Meskipun tidak bertempat di dusun tersebut, namun pemilik dari budidaya ikan lele merupakan warga asli Ngadikerso. Budidaya ini sudah dilakukan sedari lama, tetapi usaha tersebut tidak selalu berkembang secara mulus. Ada kalanya pasang surut sewaktu-waktu. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Lindra Anggorawati SKM MPH, yang sudah membimbing dan mengarahkan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Desa Ngadikerso, Bapak Kristiono, beserta perangkat desa yang sudah menerima kami dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra kami, yaitu pelaku UMKM dan sekolah dasar yang sudah bersedia untuk saling bekerja sama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dian selaku Bidan Ngadikerso beserta para kader Posyandu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatannya. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu anggota PKK yang juga sudah membersamai dan mendukung program kerja kami. Terima kasih kami ucapkan kepada tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Ngadikerso yang dengan baik memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada tim anggota KKN Giat 13 Desa Ngadikerso yang sudah selalu bersama-sama dari awal penerjunan hingga akhir penarikan.